Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 921-930. Dongeng Donghua, Bab 921. Kembali. Keesokan paginya, tim 7 orang Wang keluar dari batalion komando setelah istirahat singkat dan ingin mendiskusikan dengan Ren Xiaosu rencana pertempuran selanjutnya secara terperinci. Hasilnya adalah P5092 menerima mereka dan mengatakan, segera setelah pelatih muda pergi, rencana tempur apa yang perlu dikoordinasikan Anda dapat memberitahu saya secara langsung. Wang Runyu berhenti, kemana dia pergi? Dia dan Little Hibiscus pergi ke unit transportasi ekspedisi di hutan belantara, kata P5092. Hanya dengan membunuh lebih banyak tim transportasi ekspedisi sekarang kita dapat menarik lebih banyak pasukan utama ekspedisi. Wang Ran bertanya-tanya, sejauh yang saya tahu, dia adalah anak muda Anda di barat laut. Mengapa dia pergi ke garis depan sendiri? P5092 menjawab dengan tenang, ini adalah kebiasaan kami di Northwest, jadi biasakan saja. Pada saat ini, Wang Ran ingat bahwa dia telah pergi ke penghalang 31 dengan Ren Xiaosu untuk melaksanakan misi pembunuhan Kongerdong. Tetapi Wang Shengzi memintanya untuk membantu sebelum kegagalan Ren Xiaosu. Awalnya Ren Xiaosu tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia siap untuk melakukannya. Akibatnya, ketika pihak lain melakukannya, penghalang ke-31 hampir sepenuhnya dihilangkan. Ngomong-ngomong, kata 5092, pria muda itu memberitahuku sesuatu sebelum kamu pergi. Wang Ran bertanya, ada apa? Dia memberitahumu yang melindungi Trinity Society di penghalang 31, mengapa kau melarikan diri di tengah jalan? Kata P5092. Saya menerima perintah evakuasi di atas. Para prajurit wajib mematuhi perintah, dan tentu saja mereka harus secara tegas mengungsi, jawab Wang Ran dengan tenang. Pemuda itu berharap bahwa kamu akan menjawab ini, tetapi dia mengatakan bahwa kali ini kamu datang ke stasiun Northwest Army, kamu harus menerima pengaturan dari Northwest Army. Jika kamu menunjuk pada rencana pertempuran kita, dia akan memberikan otakmu ketik itu, kata P5092. Zhang Xiaoman di sampingnya menghela nafas kagum, komandan yang lumpuh ini terlihat serius dan terlihat serius. Tapi wajah Wang Ran tetap sama. Dia tersenyum, yakinlah, aku tidak berencana untuk datang untuk memimpin pasukanmu, hanya berbagi informasi. P5092 mengangguk, bagus. Namun, pada saat ini, Wang Ran tiba-tiba merasa agak familiar, tunggu, kau bukan jenis Tinder. Ini aku, P5092 mengakui. Kemudian Wang Yun dan Ji Ziang keduanya kembali dari luar. Wang Ran tampak akrab bagi mereka, bukankah kalian berdua, bukankah mereka dari Kong dan Zhou? Wang Yunle berkata, ya, kami sekarang sedang booming di barat laut. Wang Ran adalah kepala intelijen lapangan konsorsium Wang, jadi dia masih tahu beberapa konsorsium lain, tetapi dia tidak sebagus Wang Yun, jadi dia tidak yakin. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti dari Wang Yun dan P5092, Wang Ran menjadi semacam kebingungan. Jika ada yang tidak mengetahuinya, dia pikir itu adalah kekuatan gabungan dari Kong, Tinder, Zhou, dan Cina Barat Laut. Mengapa ini ada di mana-mana? Sebelum Tinder berpindah tangan untuk menangani P5092, situasinya cukup menyusahkan. Wang Ran mendengar bahwa P5092 dirampok, tetapi ia tidak berharap akan dirampok ke Angkatan Darat Northwest. Berpikir seperti ini, identitas perampok telah muncul. Namun, pada saat ini, telepon di batalion komando berdering, dan P5092 mengangkat telepon. Ada suara cemas dari Ren Xiaosu, siap bertarung, saya menemukan bahwa pasukan utama pasukan ekspedisi skala besar sedang menuju Zuo Yunsan. Setelah berbicara tentang Ren Xiaosu, dia menutup telepon.
Setelah diam sejenak di batalion komando, HAL-5092 berteriak kepada staf tempur, panggil keempat komandan untuk datang ke rapat untuk berperang keras. Sejujurnya, tidak ada yang berharap bahwa pasukan ekspedisi akan datang begitu cepat. Jika Zuo Yunsan dikelilingi oleh tentara ekspedisi, persediaan tindak lanjut Wang tidak bisa dimasukkan. Ini adalah pertempuran sengit. Elang besar di langit terbang ke utara, melintasi gunung, sungai, dan padang rumput sepanjang jalan, dan kembali ke istana Raja Padang Rumput setelah hampir 1000 mil. Hasan telah menunggu di sana untuk waktu yang lama, dan setelah Ying Ying mengembalikan energinya menjadi dia hanya berlari ke rekening Wang Ting. Tuan, Ying Ying telah menemukan orang yang kamu cari. Yan Liu Yuan bertanya, apakah Anda yakin? Ya, itu sangat mirip dengan lukisan gadis kecil itu, tetapi lebih indah dari lukisan itu, kata Hasan. Dan senjata pedang hitam menyala. Suster Xiaoyu berkata, aku tidak pandai menggambar. Lukisan itu pasti agak kasar. Itu normal tidak seperti dia. Pisau hitam ini bisa cocok, dan aku benar-benar menemukannya. Bagaimana situasi di dataran tengah sekarang? Yan Liu Yuan bertanya. Hasan menjawab dengan hati-hati, situasi di Central Plains tidak jelas, tetapi pemilik yang Anda cari memimpin pasukan untuk menjerat di gunung dan membangun benteng. Namun, ketika burung hantu elang saya pergi, ia melihat bahwa ia sudah berada di utara. Pasukan etnis bertempur langsung dan melarikan diri ke pegunungan. Suster Xiaoyu dengan gugup berkata, berapa banyak orang yang mereka miliki, dan berapa banyak orang dalam kelompok etnis utara. Beberapa kali lagi, kata Hasan, sepertinya akan mengepung gunung. Yan Liu Yuan tetap diam, dan Hasan melangkah mundur dengan penuh minat. Pelayan luar, Lan Qi dan Yan Guyan bertanya, apa yang Anda katakan? Apakah pemiliknya menemukan orang yang Anda cari? Aku menemukannya, tetapi tuan rumah tidak mengatakan apa langkah selanjutnya, kata Hasan. Aku tidak tahu siapa yang dicari oleh tuan rumah, gumam pelayan Lan Qi, dan bukankah kita mengatakan kita akan pergi ke Laut Cina Timur untuk mencari ikan, mengapa kita berhenti di sini? Aku tidak tahu siapa yang harus dicari, kata Hasan, tetapi ketika pemilik pertama kali datang ke padang rumput, dia tidak sengaja menyebutkan bahwa dia memiliki kakak laki-laki. Kurasa, apakah orang ini akan menjadi saudara pemilik? Fu Lan Qi dan Yan Guyan saling memandang, mereka tidak mengharapkan hal seperti itu. Pada titik ini, Yan Liu Yuan dalam akun besar Wang Ting masih diam, dia mengenakan topeng dengan wajah dan taring biru, dan Xiaoyu tidak bisa melihat ekspresi di wajahnya. Tiba-tiba Xiaoyu berkata, 6 Yuan. Suster Xiaoyu, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa, saya tahu, saya akan memikirkannya lagi, kata Yan Liu Yuan ketika dia berjalan keluar dari Wang Ting. Dia berjalan sendirian ke sisi jauh dari padang rumput, dan duduk di sebuah bukit berumput. Angin dingin yang bertiup di musim semi datang ke tanah, meniup rumput hijau yang tumbuh seperti ombak. Serigala muncul di kejauhan dan datang dengan cepat kepadanya. Raja serigala besar itu berbaring di sebelah Yan Liu Yuan dengan intim, dan ada serigala yang telah tumbuh lagi. Hari ini, ukuran kelompok serigala hampir 2000, dan itu terlihat sangat spektakuler. Yan Liu Yuan tiba-tiba berkata kepada Raja Serigala, jika kamu tidak melihat ke belakang kali ini, kamu benar-benar tidak bisa kembali, kan? Raja Serigala menatap Yan Liu Yuan dengan ragu, tidak tahu apa yang dikatakan tuannya. Tetapi ketika dia melihat Yan Liu Yuan tiba-tiba berdiri dan membalik punggung Raja Serigala, dia membuat keputusan yang sangat penting. Ayo pergi, mari selamatkan dia, kita akan kembali ke padang rumput setelah menyelamatkannya. Itu semua sebelum dia lindungi aku, kali ini aku akan melindunginya. Bab 922. Peledakan gunung. Perjalanan sekitar 1000 km membutuhkan lebih dari 10 hari, atau bahkan lebih dari 20 hari. Stepan nomad untuk memastikan bahwa mereka memiliki efektivitas tempur ketika mereka tiba di Central Plains. Kali ini Yan Liu Yuan pergi ke selatan ke dataran tengah, semua wanita tua dan muda dan anak-anak dari semua suku tetap di tempat dan sebagian besar sapi dan domba tetap di sini. Di antara para wanita, hanya Xiaoyu yang dibawa, bahkan Kikich. Hasan menyarankan agar pemiliknya membawa Kiki, sehingga seseorang akan mengurus kehidupan sehari-harinya di jalan, tetapi Yan Liu Yuan menolak. Perang ini akan membunuh banyak orang.
Kali ini, Yan Liuyuan dengan hati-hati menghitung jumlah pria yang bisa dikunjungi Wang Ting, tapi jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Kenyataannya, masih banyak, itu hanya pergulatan internal di padang rumput tahun-tahun ini, ditambah pelayan Lan Qi dan tulang pipi Yan yang terbunuh ketika mereka mengambil batch nomor 176. Sehingga jumlahnya tampaknya kurang. Tapi ini tidak penting, kekuatan tempur utama kali ini bukan orang-orang di padang rumput, tetapi serigala. Pada titik ini, Raja Serigala mengambil paket serigala satu langkah di depan sebagai perintis untuk menjelajahi jalan, yang merupakan ketergantungan terbesar Yan Liuyuan. Adapun mobilisasi sebelum perang, Yan Liuyuan juga memilih metode yang paling cocok untuk pria padang rumput. Setelah perang, 10 pria paling heroik dipilih untuk memberikan anggur darah. Bagi orang percaya, ini adalah dorongan terbesar. Pada satu sisi, mereka bisa mendapatkan kekuatan yang diberikan oleh para dewa, dan di sisi lain, mereka mendapatkan persetujuan dari para dewa. Tidak ada pernyataan untuk melindungi siapa yang menjaga. Metode Yan Liuyuan untuk mengendalikan orang padang rumput ini selalu sederhana dan kasar. Kompleks, mereka mungkin tidak mengerti. Bahkan, orang padang rumput juga membuat beberapa kontribusi untuk perang di Central Plains. Orang padang rumput pertama kali menerobos penghalang 176. Setelah mereka pergi, mereka mengambil beberapa makanan, dan kemudian mengambil sebagian besar senjata ringan, seperti pistol, senapan otomatis, granat, senapan mesin berat, dan sebagainya. Kemudian Wang pergi, tetapi sepertinya dia tidak berniat untuk menjaga penghalang 176 untuk waktu yang lama, dan tidak mengisi ulang gudang amunisi dari penghalang 176. Kemudian, ketika pasukan ekspedisi menyerang kota, segera setelah kota pecah, pasukan Wang menerima perintah untuk mundur. Ketika mereka pergi, mereka harus mengambil senjata mereka sendiri. Jadi pada saat ini, senjata yang diperoleh oleh orang barbar tidak memiliki banyak amunisi. Paling-paling, mereka mendapat beberapa senjata api di sebelah mayat keluarga Wang, dan peluru-peluru itu hampir mengenai sasaran. Juga, beberapa artileri ditinggalkan, tetapi ketika pasukan Wang menarik diri, tabung senjata pecah dengan bahan peledak, bahkan jika tabung senjata tidak ditiup. Orang barbar tidak dapat menemukan shell. Ini sangat memalukan, jadi tidak ada peralatan daya tembak di korps ekspedisi. Oleh karena itu, ketika P5092 awalnya bertarung melawan si barbar, menilai dari strategi si barbar untuk mendorong Sumbu untuk maju. Korps ekspedisi telah lama siap untuk menggantikan medan perang dengan pria tua itu dan mendorong Sumbu untuk maju. Tetapi sekarang pasukan ekspedisi telah memperoleh senjata penghalang 176, mengapa Anda berniat menyerahkan hutan itu sebagai umpan sejak dini? Apakah buruk menjaga hutan? P5092 juga merasakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak pernah memikirkannya. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada banyak senjata di tangan orang barbar, dan pasukan ekspedisi sendiri tahu betul bahwa senjata di tangan mereka tidak cukup untuk melawan pemberontak. Dan pada akhirnya mereka harus mengandalkan metode pertempuran mereka sendiri. Sejak awal, tentara ekspedisi tidak pernah berpikir untuk menggunakan senjata panas untuk melakukan sesuatu yang signifikan. Bukannya mereka memandang rendah senjata panas, tapi mereka memandang rendah jumlah senjata panas di tangan mereka. Pada saat ini, perang Zuo Yunsan baru saja dimulai, dan suara tembakan di posisi defensif sangat padat karena tingginya tingkat perang defensif. Brigade Tempur ke-6 telah mengambil keuntungan dari itu pada awal pertempuran ini. Si biadab yang bergegas tidak bisa dipukuli. Seperti dikatakan P5092, jika Brigade Tempur ke-6 tidak memiliki keunggulan lingkungan dan medan, maka 6.000 tentara hanya dapat digantung dan dikalahkan oleh tentara ekspedisi. Tetapi mereka memiliki keuntungan medan untuk memaksa pasukan ekspedisi datang sendiri, dan dia yakin akan menggunakan 6.000 orang untuk menggantikan 60.000 orang lainnya. Ini adalah kesepakatan 10-10, dan itu benar-benar sepadan di hal. P5092. P5092 mengatakan, pasukan utama harus berhati-hati untuk bersembunyi di balik bunker. Pastikan untuk berhati-hati terhadap serangan artileri lawan. Akibatnya, ketika ia menyatakan keprihatinan ini, seorang prajurit di sebelah Wang Ran berkata, "Jangan khawatir, tidak ada artileri yang tersedia untuk orang barbar. Jadi strategi ini layak dilakukan."
P5092 mengerutkan kening, apa? Pada saat penarikan Raja 176, semua artileri telah dihancurkan, kata prajurit itu. P5092 membeku, mengapa kamu tidak membicarakan ini ketika Tinder dan Wang sedang merundingkan informasi? Wang Ran merasa malu, pada saat ini, jangan khawatir tentang masa lalu lagi. Sekarang semua orang berada di kapal yang sama, Anda tidak dapat bertahan, dan kami bertujuh akan mati, yakinlah bahwa tidak akan ada lagi berbagi informasi. P5092 berkata dengan suara dingin, siapa yang tahu apakah Wang peduli dengan nama 7 orangmu? Dengan kemampuan Wang, tidak sulit untuk menyerahkan ke-7 orang itu. Wang Ran berhenti berbicara, dan hal. P5092 fokus pada situasi medan perang. Ini hanyalah fase serangan eksplorasi dari tentara ekspedisi, dan ini juga saat yang tepat baginya untuk memeriksa cacat, tidak ada komandan yang dapat mengatur segalanya di awal perang. Dan setiap orang harus melakukan penyesuaian taktis dalam pertempuran. Pada saat ini, P5092 tiba-tiba menemukan bahwa ada total 4 jalan gunung di bawah posisi defensif yang dapat mengarah padanya, ada terlalu banyak 4 jalur. Yang dapat menyebabkan pasukan ekspedisi memiliki jumlah pasukan yang besar dan kapasitas muatan posisi defensif tidak mencukupi. Dengan kata lain, tidak mungkin membunuh begitu banyak orang barbar dalam satu tarikan nafas, dan mereka akan dilarikan ke posisi oleh lawan seperti tim pemberani. Dan menggunakan hidup mereka sebagai imbalan atas kemenangan ekspedisi. Menurut pemahaman P5092 tentang pasukan ekspedisi, pihak lain kemungkinan akan melakukannya. Dia berkata kepada Ji Xiang, bisakah kamu merobohkan gunung itu dalam 1 jam dan menyegel jalur ekspedisi untuk ekspedisi? Ji Xiang melirik puncak berbahaya yang menjulang tinggi, bertanya-tanya, kemampuanku sudah terlambat untuk meruntuhkan gunung sebesar ini. P5092 mengerutkan kening, dan tampaknya senjata itu harus ditingkatkan terlebih dahulu, tetapi dengan cara ini, amunisi mereka mungkin tidak cukup. Tetapi pada saat ini, prajurit yang baru saja berbicara di sebelah Wang Ran berkata, dengan kemampuan Anda tidak perlu menghancurkan seluruh gunung. Karena itu, dia membawa senapan otomatis dan menembak 12 kali di puncak gunung. Kemudian dia berkata kepada Ji Xiang, kamu hanya perlu mengamplas 12 titik ini secara horizontal, dan gunung akan runtuh, dan gunung akan jatuh. Sudut akan menghalangi jalannya ekspedisi. Ketika orang lain mendengar ini, mereka membeku, apakah ini baik-baik saja? Ren Xiaosu melihat sosok prajurit itu ke samping, dan dia telah mengkonfirmasi identitas pihak lain. Bab 923. Mundur. Mari kita lihat gunung yang ditembak 12 kali oleh senapan otomatis, dan kemudian lihat prajurit yang percaya diri. Sejujurnya, semua orang termasuk P5092 terkejut. Itu adalah puncak gunung. Sisi lain mengatakan bahwa selama gunung itu ditinggalkan pada posisi 12 tempat ini, seluruh gunung dapat hancur. Bagi manusia, gunung itu melonjak, dan tidak ada yang percaya bahwa itu dapat dihancurkan oleh manusia, kecuali dengan bantuan senjata termal. Ji Xiang bertanya, seberapa besar ukuran pori untuk penggurunan? Tentara itu menjawab, itu membutuhkan diameter 1,38 cm tentu saja. Anda mungkin tidak dapat menangkapnya dengan akurat, sehingga diameter pengamplasan bisa sekitar 1,5 cm ini harus menjadi sesuatu yang dapat dilakukan sesuai kemampuan Anda. Mungkin agak sulit untuk menggulingkan seluruh gunung, tetapi jika itu hanya lubang yang sangat tipis, itu tidak akan sulit bagi Ji Xiang sama sekali. Aku bisa melakukannya, Ji Xiang mengangguk, dan berkata bahwa dia sedang mencari seseorang untuk datang ke teleskop militer dan ingin mencoba untuk mulai bekerja. Akibatnya, P5092 menghentikannya tiba-tiba, dan melihat P5092 bertanya kepada prajurit itu, siapa namanya? Tentara itu menjawab, Mo Fei, tugas aktif Letnan Wang. P5092 berkata, tentara seperti apa kamu, Mo Fei? Pada saat ini, Wang Ran menjelaskan, 6 orang yang saya bawa semuanya elit di keluarga Wang saya, dan Mo Fei sangat pandai dalam peledakan arah. P5092 mengangguk, dan dia berkata kepada Ji Xiang, sejak itu kami percaya Letnan Mo Fei ini 1 kali, tetapi San seharusnya tidak jatuh pada saat ini. Ji Xiang membeku sejenak, kamu harus menunggu.
Ya, P5092 melihat keluar dari posisi defensif, korps ekspedisi hanya tentatif sekarang, jadi tidak ada cukup barbar berkumpul di jalan gunung. Aku harus menunggu mereka cukup untuk memulai, gunung seperti itu cukup runtuh untuk membunuh 2 orang. Ribuan orang. Bunuh 2000 orang barbar tanpa kerusakan, ini adalah kemenangan besar. Kemenangan hebat ini juga akan langsung menginspirasi para prajurit Brigade Tempur ke-6. Awalnya, para prajurit akan memiliki rasa takut ketika menghadapi orang-orang barbar. Bukannya para tentara takut mati, tetapi mereka tidak berurusan dengan orang-orang barbar. Ketika orang-orang barbar ini pertama kali memasuki dataran tengah, mereka juga memiliki ketakutan di dalam hati mereka, termasuk senjata panas yang mereka hadapi sekarang. Ini semua adalah sifat manusia. Siapapun yang mengatakan bahwa dia bisa takut dan tidak gugup sama sekali di medan perang akan menipu. Melihat senapan otomatis menghantam si barbar, lawannya masih berani terlepas dari dagingnya, yang akan berdampak besar pada para prajurit Brigade Tempur ke-6 dan memperdalam ketakutan ini. Dan apa yang harus dilakukan P5092 sekarang adalah bukan untuk memerintahkan semua orang bagaimana melakukan pertempuran terperinci, tetapi untuk menghilangkan rasa takut para prajurit terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak dapat mempertimbangkan hal ini, P5092 tidak layak dikagumi oleh banyak orang. Sama seperti ketika dia masih di Tinder, mengapa dia membawa semua mayat Dasishan ke depan tembok besar. Dan dia dengan sengaja memimpin orang barbar itu dan menggunakan tembakan artileri untuk meraih kemenangan tanpa ada korban. Ini untuk meningkatkan moral tentara garis depan di tembok besar. Selain itu, runtuhnya puncak gunung dapat membantu korps ekspedisi mengingat bahwa mereka dulu kagum pada dataran tengah. P5092 berdiri dengan tenang di posisi bertahan, dan dia diam-diam menyaksikan pasukan ekspedisi terus berkumpul di luar posisi bertahan. Seluruh posisi pertahanan mencakup area seluas ratusan hektar, dan para prajurit berserakan di puluhan titik daya tembak, dan daya tembak yang kuat ditekan oleh kompi. P5092 memerintahkan, perlambat penindasan dan buat orang barbar lebih berani. Pada saat ini, Mo Fei tiba-tiba bertanya-tanya dan bertanya, apakah kamu percaya padaku seperti itu? Jika aku salah, Jiziang belum bisa menggulingkan gunung ini, maka kamu bisa membiarkan orang barbar datang sekarang, dan mereka mungkin tidak akan menghentikan mereka menyinggung. Semua orang berpikir bahwa inilah yang sebenarnya terjadi. Sekarang dia dengan sengaja menempatkan si barbar lebih dekat. Pada saat itu, jika puncak gunung tidak jatuh, apakah posisinya akan berakhir? P5092 terkekeh dan bertanya pada Mo Fei, jadi Anda salah. Mo Fei menggelengkan kepalanya, ya, gunung itu harus jatuh. Pekerjaan tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu tersangka. Jika pasukan ini tidak ada di sana, bagaimana Anda bisa menjadi komandan, kata P5092. Dan Anda takut kita tidak tahu banyak tentang ini. Bahkan jika ritme serangan godaan dilancarkan oleh orang barbar tidak masalah, karena kita masih memiliki lapisan asuransi. Setidaknya lapisan asuransi ini tidak cukup bagi orang barbar untuk menguji serangan itu. Mo Fei berpikir sejenak dan tidak berbicara, tetapi hanya secara tidak sadar melirik Ren Xiaosu. Faktanya, semua orang di posisi defensif tahu apa arti P5092. Tidakkah Anda melihat komandan muda duduk di posisi itu? Sekarang ini hanya tahap serangan tentatif awal. Orang-orang barbar belum mencapai titik luar biasa. Semua orang belum kehabisan makanan mereka. Sungguh. Jika seorang biadab bergegas, biarkan marsal muda itu membunuh. Ren Xiaosu memandang semua orang dan memandang dirinya sendiri, apa pendapatmu tentangku, P5092, yakinlah untuk mencoba dengan berani. P5092 mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, jika dia bertarung selama beberapa hari, dia tidak akan berani tercerahkan. Lagi pula, Ren Xiaosu memang kelelahan pada saat itu, tetapi sekarang berbeda. Ren Xiaosu penuh dengan momentum. Suara tembakan berkobar di Zuo Yunsan. P5092 berdiri pada posisi bertahan selama lebih dari 20 menit dan tidak berbicara. Zhang Xiaoman sedikit cemas. Dia mencoba beberapa kali untuk mengatakan bahwa akan terlambat jika dia tidak melakukannya.
Ketika saya berencana untuk berbicara, saya menemukan bahwa P5092 masih tenang. Jadi Zhang Xiaoman bertanya-tanya diam-diam, ini mungkin kesenjangan antara dirinya dan yang lain. Tiba-tiba, P5092 mengangguk ke Jijiang dan berkata, mulailah. Kekuatan utama pasukan ekspedisi telah datang. Saya melihat bahwa jalan di bawah puncak gunung sudah menjadi barbar yang sedang menagih. Jijiang mengambil 12 tanda peluru dan meninggalkan gunung. Hanya sekejap mata, disintegrasi mengerikan dari disintegrasi tiba-tiba datang dari puncak gunung besar. Batu-batu yang pecah terus jatuh ke bawah. Tengkorak besar jatuh dari ketinggian ratusan meter, dan orang biadab itu dihantam oleh waktu di bawah ini. Kikiau perdarahan tendon patah tulang. Segera setelah itu, ketika Jijiang benar-benar membuka aperture desertifikasi, celah besar muncul di puncak gunung, menyebar seperti jaring laba-laba ke seluruh gunung. Orang biadab dalam ekspedisi di bawah ini tampak ngeri, tetapi terkoyak oleh batu yang baru saja jatuh. Tiba-tiba, gunung besar mulai hancur dari dasar bukaan berpasir. Adegan ini seperti dewa surga menjatuhkan palu di langit, dan puncak gunung jatuh ke bumi. Lusinan gunung jatuh dengan cepat dan ekspedisi mulai panik, bahkan orang-orang barbar di jalan-jalan gunung lain bersiap menerobos posisi pertahanan memandang pemandangan ini dengan hampa. Mereka telah berperang melawan mereka, tetapi mereka tidak pernah bertempur seperti itu. Ini memenuhi mereka dengan rasa takut yang tak terbatas pada pasukan yang tidak diketahui untuk sementara waktu. Sementara para prajurit Brigade Tempur ke-6 pada posisi defensif meletus menjadi sorak-sorai, dan teriakan dicampur dengan suara gunung yang jatuh, disertai dengan jarak. Suara mundur pasukan di lembah sedemikian rupa sehingga setiap prajurit Brigade Tempur ke-6 berwajah merah dan tak bisa dijelaskan. Bab 924. Kekalahan Tinder. Bagi prajurit Brigade Tempur ke-6, tidak ada yang lebih menginspirasi dari ini. Mereka tidak memiliki korban, dan ribuan orang barbar telah meninggal di gunung-gunung, kekhawatiran orang-orang barbar telah hilang. Dan beberapa bahkan ingin mengungkapkan pendapat mereka ketika mereka kembali untuk diberikan. Semangat selalu misterius dan misterius dalam perang, tetapi semua komandan tidak dapat mengabaikannya. Jika semangat kerja rendah, saya khawatir dengan kekuatan 100%, saya hanya bisa menggunakan 30%. Jika moral tinggi, mungkin ada 100 poin kekuatan dan 1000 poin dapat diberikan. Jika seorang komandan hanya menghargai taktik, tetapi mengabaikan moral, itu berarti bahwa wilayah komandan tidak cukup. Setidaknya itu tidak bisa mencapai level pemain terkenal. Klakson mundur dari korps ekspedisi terdengar, dan orang-orang barbar yang menyerang posisi pertahanan dengan cepat dievakuasi, tetapi bahkan pada saat ini, orang-orang barbar yang memegang perisai itu tidak santai, dan mereka selalu menutupi mundurnya kawan-kawan mereka di posisi terakhir. P5092 menonton adegan ini, akhirnya melegakan hatinya, setidaknya sekarang tampaknya semuanya berkembang ke arah yang baik. Sekarang ini bisa dianggap sebagai awal yang baik untuk pertempuran selanjutnya. Ada pepatah kuno tentang seni bela diri, yang disebut tentara tebas prajurit yang mempermalukan tanpa pertempuran. Kedua, mereka dipaksa untuk mengepung. Kedua, mereka harus mengepung kota. Dalam pilihan taktis ini, P5092 pertama-tama menempatkan pasukan ekspedisi ke dalam situasi di mana ia harus menyerang kota. Tanpa menyerang Zhuo Yunsan, mereka tidak bisa praktis. Dapat dikatakan bahwa P5092 memiliki strategi yang unggul sejak awal. Korps ekspedisi memperdagangkan hidupnya untuk Zhuo Yunsan. Namun, ini tidak berarti bahwa perang akan menjadi kemenangan, karena mereka hanya sebagian kecil dari seluruh medan perang. Jika pelakunya kalah, mereka masih akan sangat berbahaya. Perang ini pasti akan menyeret semua orang ke dalam jurang, dan yang hidup akan habis. P5092 tiba-tiba menoleh ke Mo Fei dan berkata, "Terima kasih kali ini." Mo Fei tertawa, komandannya disambut baik. Ren Xiaosu menatap Mo Fei diam-diam, sementara pihak lain menatapnya dan memalingkan muka. P5092 berjalan menuju kamp komando, orang Li, memanggil para kepala resimen untuk datang ke pertemuan. Meskipun orang-orang barbar sekarang telah mundur, selama kita masih di Zhuo Yunsan, mereka pasti akan datang lagi, dan akan ada langkah-langkah penanggulangan baru.
Jadi, sebelum mereka kembali, kita harus mengembangkan rencana pertempuran tindak lanjut. Tetapi ketika mereka semua duduk di kamp komando untuk membahas rencana pertempuran, Wang Ran, yang menyaksikan pertemuan itu, tiba-tiba menerima panggilan telepon satelit. Dia keluar untuk mengambil panggilan, dan kemudian kembali ke markas dengan murung, Tinder telah dikalahkan, dan garis pertahanan tembok besar telah dilanggar. Hanya divisi pertama, ketiga dan keempat mundur ke selatan. P5092 berteriak, bagaimana cara mengalahkan, bahkan jika Tinder tidak lagi buruk, itu harus didukung untuk 1 minggu lagi. Bagaimana bisa gagal begitu cepat? Faktanya, Tinder masih mempertahankan kekuatan, dan dimungkinkan untuk melakukan beberapa pertempuran di masa depan, tetapi untuk seluruh medan perang. Tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka kalah. Bagaimanapun, tembok besar telah hilang, sehingga Danyusan akan sedikit kesepian. Kami belum menentukan ini, kata Wang Ran. Sekarang kita tidak bisa mengetahui bagaimana Tinder mengalahkan, tetapi kita harus mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Setelah tentara ekspedisi merebut tembok besar, mereka tidak terus mengejar selatan. Saya curiga mereka akan segera membalikkan arah dan menuju ke depan Danyusan. Pada saat itu, kita akan menghadapi kekuatan seluruh pasukan ekspedisi. Petik 2. P5092 bertanya, di mana mereka pertama kali menerobos? Anda harus melihat ini. Apa yang dia katakan menyinggung fakta bahwa Wang telah memperoleh satelit, dan Wang pasti menyaksikan pertempuran di Tinder sepanjang jalan. Wang Ran ragu-ragu dan menjawab. Mereka pertama kali menyerang tembok besar di bagian Wuling, kemudian tiba-tiba memusatkan pasukan mereka untuk menyerang dari daerah di mana divisi ke-7 ditempatkan, dan kemudian menerobos. P5092 menghela nafas, hanya ada perubahan pertahanan di sana dan amunisi langka. Hanya perlu beberapa saat bagi P5092 untuk memahami bahwa ini adalah tempat di mana tentara ekspedisi menemukan kebenaran dan kenyataan. Dan sekarang Tinder Line of Defense telah muncul sebagai celah. Jika dia masih berani, dia harus menghindari ditemukan oleh korps ekspedisi dan sengaja menunjukkan kelemahan di daerah dengan amunisi yang cukup untuk menarik korps ekspedisi untuk mencapai garis pertahanan terkuat di tembok besar. Namun, tampaknya Tinder tidak melakukan ini, atau mereka melakukannya, tetapi keterampilan akting tidak berhasil menipu pasukan ekspedisi. P5092 bertanya, apa yang Anda nilai dari jumlah ekspedisi? Masih ada 140.000, kata Wang Runsen Sengsheng. Pasukan utama Wang semua akan pergi ke depan Danyusan, termasuk mereka yang saat ini menduduki Kong. Kami akan keluar semua untuk menghadapi pasukan ekspedisi yang akan datang. P5092 berjalan keluar dari kamp komando diam-diam, berdiri di tepi posisi defensif, memandang Zhuo Yunsan sendirian, tampak sedikit kesepian. Melihat punggungnya, Ren Xiaosu tiba-tiba menyadari bahwa meskipun P5092 selalu dapat menjaga kewarasannya selama perang, orang lain masih orang yang emosional. Kekalahan Tinder adalah berita buruk bagi P5092, sama seperti ketika pihak lain sebelumnya memilih antara kedua nama P5092, dan Ling Han. P5092 mewakili masa lalunya. Jadi ia memilih untuk terus memanggil P5092. Ini mungkin cara P5092 mengingatnya sendiri. Ren Xiaosu berjalan ke P5092, maaf. P5092 mengangguk dan mengakui, sedih. Saya pikir Anda memiliki hubungan yang lemah dengan Tinder sebelumnya, kata Ren Xiaosu. P5092 berkata dengan tenang, sebenarnya, saya tidak selalu menyukai suasana Tinder, di mana tidak ada tempat yang tidak dapat diubah. Selama Anda melakukan kesalahan, tidak ada kesempatan untuk menebus jasa Anda. Atau bahkan mengatakan bahwa jasa Anda tidak setara. Individu harus bekerja keras sehingga mereka dapat dianggap sebagai orang yang berguna. Mereka memberitahu para rekrut dari hari ke hari bahwa Anda tidak perlu berpikir, Anda hanya perlu membuat bagian-bagian pada mesin ini. Begitulah cara mereka dididik. Namun, setelah saya meninggalkan Tinder, saya sering memimpikannya gairah ketika saya masih muda, kata P5092. Saya juga bermimpi bahwa para tentara berteriak untuk kelangsungan hidup Tinder dan bergegas ke tempat di medan perang. Kemudian saya menyadari bahwa itu adalah bagian yang sulit dari vitalitas saya.
Ren Xiaosu menepuk pundaknya, dan Tinder tiba-tiba hilang begitu saja sehingga P5092 tidak dapat diterima. Pada saat ini P5092 berpaling ke Ren Xiaosu dan berkata, "Saya berkembang di barat laut karena Benteng 178 memiliki tujuan yang sama dengan Tinder, dan tujuannya adalah untuk melindungi umat manusia. Tetapi jika suatu hari Anda ingin bersaing untuk dunia ini dan memulai perang untuk ketenaran dan kekayaan, saya akan pergi ya." Ren Xiaosu tersenyum, "Yakinlah bahwa tidak akan ada hari. Jika tidak ada perang di masa depan, aku akan membawamu ke barat laut untuk menanam tanah." Ini semua tentang. Pada saat ini, seorang barbar tinggi perlahan-lahan melewati gerbang tembok besar, dan semua prajurit ekspedisi melihatnya membungkuk dan memberi hormat ketika mereka melihatnya. Ada banyak jenderal di Angkatan Darat Ekspedisi, termasuk jenderal dan jenderal parsial, tetapi ini adalah satu-satunya jenderal yang dapat memimpin semua pasukan ekspedisi. Jenderal itu berdiri di selatan tembok besar, memandangi asap dan api, dan para tahanan Central Plains berlutut di tanah. Tiba-tiba dia bertanya, "Di mana Valentin? Panggil dia untuk menemuiku." Valentin, komandan tertinggi unit depan Korps Ekspedisi, berada di bawah komandonya di depan unit ekspedisi yang telah bertarung dengan para pemberontak di hutan. Pada saat ini, jubah hitam keluar dari samping dan menghormati Jenderal Valentin, karena dia ingin mengejar pasukan Tinder, jatuh ke dalam penyergapan musuh. Pada saat ini dia terbunuh. Begitukah? Jenderal itu mengerutkan kening. "Apa tawanan ini?" "Jenderal, mereka semua warga sipil yang bertanggung jawab membangun tembok besar," kata Hei Pao. "Saya mengizinkan Anda memilih 300 orang dan menjadi roh jahat Anda," kata jenderal itu dengan tenang. "Kali ini, Anda membawa para tawanan ini ke Zuo Yunsan dan memberitahu saya hasilnya setengah bulan kemudian. Jika Anda menang, saya akan mengizinkan Anda memilih 300 orang lainnya." Jubah hitam itu bersuka cita, "Terima kasih." Namun, sang jenderal tiba-tiba menatap langsung ke bayang-bayang jubah hitam, "Tetapi Anda harus mengerti bahwa ini adalah kekuatan saya untuk Anda." Pada saat ini, jubah hitam itu merasakan penindasan yang luar biasa. Dia menggigit giginya dan berkata, "Aku mengerti." Bab 925. Hamba yang setia. Di depan sang jenderal, jubah hitam menyatu di semua sisi yang tajam, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa. Jelas bahwa kekuatan beberapa orang di Korps Ekspedisi adalah bahwa ia tidak dapat bersaing sama sekali sekarang, tetapi ini tidak berarti bahwa ia tidak dapat bersaing di masa depan. Setelah sang jenderal pergi dengan sekelompok pasukan ekspedisi, jubah hitam perlahan berjalan menuju reruntuhan. Itu adalah barak sehari sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua pergi. Kekuatan utama pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh jenderal memiliki hampir setengah dari medan perang Tinder. Dan separuh sisanya langsung pergi untuk istirahat sejenak di sini di garis pertahanan tembok besar, dan kemudian mendorong tawanan yang mereka tangkap ke medan perang Zuo Yunsan dengan jubah hitam. Ini adalah pertama kalinya bahwa jubah hitam memperoleh sebagian kecil dari kekuatan tentara ekspedisi. Jenderal tampak cukup puas dengan kinerja dan mulai memberikan sejumlah kekuatan militer. Jubah hitam berjalan ke tempat yang jauh, raungan marah terdengar di reruntuhan tak berawak, tetapi mulut itu tampaknya terhalang oleh sisi lain, dan raungan itu memancar dari tenggorokan. Tetapi masih tidak dapat menyebabkan pasukan yang jauh. "Perhatian!" Jubah hitam berjalan dan tertawa, "Valentin, tidak perlu berjuang dengan sia-sia. Jenderal telah mengambil pasukannya. Tentara ekspedisi yang sebelumnya mengikuti Anda telah mulai mengikuti saya. Saya memindahkan mereka keluar dari daerah ini dan tidak ada yang akan menemukan milikmu." Akhirnya, jubah hitam datang ke sisi Valentin, dan ada lebih dari selusin subjek barbar di dekat Valentin yang saling membanting di tanah. Hanya saja Valentin benar-benar kuat dan tubuh eksperimen biadab biasa tidak bisa menahannya sedikit pun. Jubah hitam berseru, "Sungguh tubuh yang kuat, ketika Anda menjadi hamba yang setia, betapa indahnya dunia ini." Ada kilasan teror di mata Valentin, ia memandang roh jahat dengan kulit kelabu di sekitarnya. Sulit membayangkan bahwa ia juga akan menjadi monster yang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri. Sebagai seorang prajurit dan perwira tentara ekspedisi, dia tidak akan pernah takut akan kematian, tetapi dia takut dia akan menjadi monster abadi ini.
Jubah hitam mengeluarkan tabung jarum dari lengan, dan cairan abu-abu keruh bergetar di dalam. Ini adalah ramuan Gen E021 yang dipelajari Tinder sebelum bencana. Saya secara khusus membawanya keluar dari Lab 039, dan saya sudah ini bisa diproduksi secara massal di penghalang 176, jadi jangan khawatir, sesama warga Anda akan menikmatinya di masa depan. Apakah kelompok etnis Anda benar-benar berpikir Anda dapat memenangkan perang ini? Hei Pao tersenyum, sebelum saya melihat bom nuklir Qingxi, saya pikir saya dapat dengan mudah menang. Tetapi bom nuklir itu dalam 1 detik. Lonceng menghancurkan semua kepercayaan diri saya. Mengapa mereka masih memiliki senjata yang kuat setelah bencana benar-benar putus asa? Ketika Valentine mendengar ini, matanya melebar. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang bom nuklir di Central Plains sebelumnya. Jubah hitam berjongkok di sampingnya dan berkata, "Jadi, tidak peduli apakah Tinder gagal atau menang, Wang gagal atau menang, dengan asumsi bahwa Zhong Yuan benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan ekspedisi. Maka Anda akan melihat ketika sebuah rudal tiba-tiba terbang dari atas kepalanya, sekelompok besar bahan bakar akan mendorong hulu ledak yang berat ke bawah. Dan kemudian semuanya akan berubah menjadi abu dalam sekejap, jadi saya tidak pernah mengira tentara ekspedisi akan menang." Setelah aku mengatakan ini, kamu pasti sangat penasaran, lalu mengapa aku harus mendorong pasukan ekspedisi untuk pergi ke selatan? Hei Pao tersenyum dengan suara serak. Kamu tidak mati di tanah ini, bagaimana aku bisa mengubah utara menjadi kerajaanku? Lingkungan keras di utara sulit bagimu, tetapi roh iblisku tidak perlu takut pada mereka. Kau akan menjadi roh jahat yang setia di sekitarku. Jika ada kesempatan, Jenderal akan menemanimu, aku akan membawamu ketika Anda kembali ke utara, ketika suatu hari saya cukup untuk menghadapi dataran tengah, saya akan membawa Anda kembali ke sini. Yakinlah, pada saat itu, pasukan saya juga akan disebut Korps Ekspedisi, yang dapat dianggap memenuhi keinginan Anda. Valentine tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya, Korps Ekspedisi pergi ke selatan dalam perhitungan jubah hitam ini dari awal. Terlepas dari apakah tentara ekspedisi dapat memenangkan keluarga Wang atau Tinder, tampaknya bahwa tentara ekspedisi akan dikalahkan cepat atau lambat. Karena jubah hitam mengalami keputusasaan pada saat bom nuklir jatuh, jika itu tidak meninggalkan penghalang 74 di muka, saya khawatir itu sekarang menjadi abu. Pada saat ini, jubah hitam mengejutkan Valentine dengan satu telapak tangan, kemudian memotong luka dangkal di lengan Valentine dengan pisau tajam. Dan kemudian mendorong ramuan Gen E021 abu-abu ke ubin dengan jarum suntik. Tubuh Lian Jing. Jubah hitam bergumam, kalian orang utara hanya harus lebih merepotkan. Sulit bagi jarum suntik biasa untuk menembus kulitmu. Kamu harus setrum sebelum kamu bisa mencegah jarum suntik terpuntir oleh ototmu. Setelah cairan abu-abu didorong ke dalam tubuh Valentine, saya melihat kulit Valentine dengan cepat memiliki benang abu-abu seperti tentakel yang menyebar dengan cepat di bawah jaringan subkutan sampai seluruh tubuhnya berubah menjadi abu-abu. Saat berikutnya, Valentine yang pingsan tiba-tiba membuka matanya, dan jubah hitam itu tersenyum dan melepaskan bola besi yang tersangkut di mulut lawan, lalu memberikannya kepada Valentine. Jepit, cerot. Namun, terlihat bahwa mata kelabu Valentine tidak memiliki emosi. Dia mengambil bola besi di tangannya dan mengepalkan tinjunya. Saya melihat bola besi membuat suara keras dan kemudian berubah menjadi dua bagian. Hei Pao memuji, tentu saja, saya akan lebih kuat. Saya akan pergi ke Zuo Yunsan besok. Pada saat itu, striker yang pernah Anda pimpin akan berada di bawah kendali saya. Saya akan memberi Anda kesempatan. Kemudian Anda akan mencuri 500 orang. Ayo, aku akan membentuk pasukanku sendiri. Pada saat ini, jubah hitam tidak ingin mengungkapkan apapun, jadi semuanya hanya bisa dilakukan secara diam-diam. Zuo Yunsan telah tiba di malam hari. Ren Xiaosu duduk di tepi posisi bertahan dan melihat matahari terbenam. Yang Xiao Kuan datang untuk duduk di sebelahnya. Keduanya duduk di tepi jurang, dengan teman dan kawan di belakang, tetapi di mana-mana. Mayat barbar. Yang Xiao Kuan berkata, untungnya, cuaca cukup dingin, jika tidak seluruh medan perang akan berbau busuk. Bagaimana kabarnya hari ini, apakah berjalan baik? Ren Xiaosu bertanya.
Yang Xiao Kuan berkata, oke, ada 2 bibit yang bagus di Brigade Tempur ke-6 yang cocok sebagai penembak jitu. Jadi sulit untuk memberi makan penembak jitu dengan peluru. Sekarang, sebelum pasukan ekspedisi kembali, semua orang mencoba untuk mensubscribe channel Dongeng Donghua dan melakukan hal-hal mereka sendiri. Misalnya, Jiziang berkonsultasi dengan Mo Fei, apa yang harus dilakukan jika Anda ingin menghancurkan beberapa puncak lainnya, seperti Wang Yun berjalan di medan perang. Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk dari orang-orang barbar ini. Dan Yang Xiao Kuan langsung menjadi instruktur senjata Brigade Tempur ke-6. Yang Xiaorong tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu, bahwa Mo Fei selalu menatapmu diam-diam? Aku menemukannya, kata Ren Xiaosu, aku curiga dia adalah kecerdasan buatan Wang, 0. Bab 926. Misteri pengalaman hidup Ren Xiaosu. 0. Yang Xiao Guang mengenang, maksud Anda, kecerdasan buatan adalah 0 dan muncul di depan kita sebagai manusia. Bagaimana cara melakukannya? Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi saya memiliki intuisi seperti itu, kata Ren Xiaosu, termasuk fakta bahwa ia memanggil saya setiap kali, bahkan jika itu mengubah suaranya. Saya dapat melihatnya, karena itu sangat rasional, dan kadang-kadang Anda akan menunjukkan kekuatan superkomputer Anda ketika Anda tidak punya apa-apa. Sebelum Anda melihat dia bekerja sama dengan Jiziang dan memecahkan gunung secara langsung dengan 12 lubang. Keterampilan peledakan Anda tidak rendah, sehingga Anda harus memahami bahwa bahkan master peledakan bahkan lebih kuat. Pasti ada batasnya. Boleh saja menghancurkan gunung sendirian. Aku hanya ingin memberi petunjuk pada seseorang untuk menghancurkan gunung. Kurasa itu tidak mungkin. Faktanya, Ren Xiaosu tidak terlalu yakin dengan jawabannya, karena menurut pendapatnya, meskipun tingkat kecerdasan buatan Wang sangat maju. Pertanyaannya adalah teknologi apa yang digunakan untuk kecerdasan buatan untuk menemukan daging dan pembawa darah ini, otak manusia. Tidak ada operator untuk program ini. Saya belum pernah mendengar adanya kemajuan terobosan yang dibuat oleh Wang dalam hal ini. Tunggu, Ren Xiaosu tiba-tiba teringat beberapa petunjuk, tetapi untuk sementara ia tidak bisa memahami pemikiran singkat itu. Lupakan saja, urusan Wang tidak ada hubungannya dengan kami, kata Yang Xiao Kuan. Saya telah memikirkan sesuatu baru-baru ini. Sebelum Anda mengatakan kepada P5092 bahwa bakat Anda untuk berburu telah lahir, yang tampaknya telah mengajari Anda. Sekali lagi, saya ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Oh, jawab Ren Xiaosu, bukan hanya bakat untuk berburu, kami juga telah melakukan perjalanan bersama, jadi Anda harus tahu kemampuan saya untuk bertahan hidup di alam liar. Misalnya, bagaimana saya membuat api di hutan belantara dan bagaimana melindungi dari nyamuk ular, semut, dan seterusnya, seolah-olah seseorang telah mengajari saya. Seperti seseorang yang mengajarimu. Tanya Yang Xiaorong, bisakah kamu menggambarkan perasaan ini secara mendetail? Seolah-olah orang yang sangat dekat telah membawa saya melalui gunung dan sungai, dan kebaikan semacam itu selalu menemani saya, kenang Ren Xiaosu, jadi saya suka hutan belantara khususnya. Bukan hanya hutan belantara kelangsungan hidup, serta keterampilan memanjat tangan bebas, saya tidak memiliki penguasaan. Saya tahu bagaimana memposisikan segitiga, dan saya tahu bagaimana menemukan rute terbaik, seolah-olah saya tahu itu. Itu belum lahir, Yang Xiao Kuan menggelengkan kepalanya. Keterampilan ini ada dalam ingatan Anda yang hilang. Ini mungkin petunjuk untuk membuka misteri hidup Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Dunia ini dapat memiliki Anda tidak banyak orang dengan kemampuan yang sama untuk bertahan hidup. Jadi saya pikir pengalaman hidup Anda mungkin tidak sederhana. Pada titik ini, Yang Xiaorong sangat yakin bahwa Ren Xiaosu telah melihat keliaran alam liar. Dia dapat memiliki siapa saja. Jadi jika Ren Xiaosu mengatakan bahwa seseorang telah mengajarinya semua ini, maka karakteristik pihak lain harus sangat jelas. Siapa yang mengajar Xiaosu? Yang Xiao Guang berspekulasi bahwa pria ini adalah ayahnya. Hanya seorang ayah yang bisa mengajar anak-anaknya dengan sabar dan menghabiskan banyak energi untuk pelatihan. Apakah ada hal lain? Tentang orang yang hilang ingatan, Yang Xiaorong bertanya. Benar,
Ren Xiaosu tertawa riang, 1 tahun di musim dingin, ada salju tebal di penghalang 113, dan aku terjebak di gunung ketika aku sedang mencari makanan. Pada waktu itu, aku ingin memotong beberapa papan dan bermain ski menuruni gunung. Namun, saya kemudian menemukan bahwa kondisi tidak memungkinkan saya dan saya tidak melakukannya, tetapi keinginan untuk bermain ski membuat saya segar. Ketika pertempuran ini selesai, saya akan bermain ski di barat laut dengan saya musim dingin ini. Harusnya cukup cocok untuk bermain ski. Tidak masalah, Yang Xiaogen tersenyum, lalu bangkit dan berjalan ke posisi, itu hanya masalah kata-kata. Ren Xiaosu masih duduk di tepi posisi defensif, menantikan kehidupan yang baik setelah berakhirnya perang. Ketika kembali ke barat laut, tidak perlu bertarung dan membunuh. Betapa baiknya. Hanya saja Ren Xiaosu tidak melihat bahwa Yang Xiaorong tidak kembali ke tendanya, tetapi langsung pergi ke tenda tempat Wang Yun berada. Setelah dia menelepon Wang Yun penasaran bertanya, ada apa dengan Ni? Yang. Saya mengatakan beberapa syarat Anda membantu saya menemukan seseorang dalam ingatan, kata Yang Xiaorong. Jika itu diletakkan di masa lalu, dia benar-benar tidak pandai menemukan orang yang menghadapi kondisi ini, lagi pula, ada puluhan juta orang di seluruh aliansi penghalang. Namun, sekarang Wang Yun berbeda, otak orang ini seperti komputer. Wang Yun mengangguk dan berkata, katakan saja, aku akan melihat apakah aku mengingatnya. Yang Xiaorong mempertimbangkan bahasa itu dan berkata, siapa pemburu terbaik di dunia? Wang Yun membeku, Tuan Muda. Yang Xiao Hibin. Dia agak bingung apakah ini menyanjung Wang Yun atau apa, tapi jujur saja, dia tidak mengharapkan jawaban ini. Yang Xiao Kuan berkata langsung, mengubah pertanyaan, siapa orang terbaik di dunia ini yang pandai berburu, bertahan hidup di hutan belantara, bermain ski, dan memanjat dengan tangan kosong. Tidak perlu membandingkan siapa yang terbaik. Ini tidak mudah untuk diperbandingkan. Anda dapat mengatakan beberapa jawaban sekaligus. Lagi pula, semua orang di bidang ini belum pernah mencobanya. Agak sulit bagi Wang Yun untuk langsung mengatakan siapa yang terbaik. Akibatnya, Wang Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, orang terbaik tidak harus membandingkan. Saya tahu bahwa satu orang adalah yang terbaik. Yang Xiao Kuan bertanya-tanya, siapa? Pendiri grup King He, Ren He, Wang Yun menjelaskan, ini adalah legenda. Banyak orang tahu bahwa itu bukan hanya ski, panjat tebing gratis, kelangsungan hidup liar, tetapi juga penerbangan sayap, turun gunung sepeda. Dia dikenal sebagai orang yang paling kuat untuk longboard distance, skydiving, dan selancar. Aneh untuk mengatakan bahwa sebelum bencana ini, orang-orang yang memainkan permainan ini secara kolektif disebut olahraga ekstrim. Industri ini seharusnya menjadi tidak ada yang yakin, tetapi ketika saya memeriksa informasi tersebut, saya menemukan bahwa semua orang melayani pendiri King He Group. Yang Xiao Kuan terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya, apakah ada desas-desus tentang pendiri King He yang lebih legendaris? Ya, ini benar, kata Wang Yun. Dikatakan bahwa Ren dia membuka kunci genetik di tubuhnya sebelum bencana. Apakah Anda mengerti maksud saya, ia mungkin orang luar biasa pertama di dunia ini? Apakah ini dikabarkan atau benar, Yang Xiaorong bertanya. Tidak jelas, Wang Yun tertawa sambil tersenyum, ada desas-desus bahwa putranya membuka kunci gen sebelum bencana, siapa tahu ini? Xiao yang tersenyum, terima kasih. Tidak apa-apa, kata Wang Yun, dan kembali tidur. Sekarang, kecuali para prajurit yang bertugas di seluruh posisi defensif, sisanya semua bersiap untuk pertempuran berikutnya. Bab 927. Mempelajari manusia. Yang Xiao Guang berpikir sendiri. Bagaimana mungkin Ren He, sebagai pendiri King He Group, tidak tahu? Tapi ini adalah karakter lebih dari 200 tahun yang lalu. Menurut akal sehat, bagaimana karakter jangka panjang seperti itu dapat dikaitkan dengan orang sekarang? Namun, jika Anda mengubah orang lain, Yang Xiao Kuan mungkin hanya menertawakannya, tetapi Ren dia telah meninggalkan beberapa masalah, misalnya, grup King He masih mencari keturunannya. Menurut informasi yang diungkapkan oleh para ksatria dan Tinder, putra Ren He kemungkinan berada di laboratorium nomor 039 di Jingshan, dan ia membutuhkan perawatan karena ia sakit parah. Selama proses penyelamatan, bencana dimulai.
Tiba-tiba Yang Xiao Guang berpikir, apakah ada hubungan yang diperlukan antara masalah ini dan pengalaman hidup Ren Xiaosu? Belum pasti, bagaimanapun, tidak ada bukti bahwa keterampilan Ren Xiaosu diajarkan oleh Ren He. Hal ini diragukan, Yang Xiao Kuan memutuskan untuk menunggunya untuk mengkonfirmasi beberapa hal sebelum memberitahu hal-hal ini kepada Ren Xiaosu. Sebenarnya, Yang Xiao Kuan punya perasaan bahwa Ren Xiaosu mungkin bisa menebaknya sendiri, tetapi dia tidak menghadapinya. Tunggu, jika Ren Xiaosu benar-benar terkait dengan Ren He, bukankah itu berarti bahwa orang yang dicari kavalir adalah Ren Xiaosu? Maka seluruh King He dan kavalir akan mengikuti Ren Xiaosu di belakang. Memikirkan Yang Xiaorong di sini, saya merasa sedikit aneh. Ketika pertama kali melihat produk ini, saya hanya seorang pengasingan. Bagaimana saya tidak hanya menjadi komandan muda di barat laut, tetapi juga penguasa King He dan Ksatria. Bukannya Yang Xiaorong khawatir bahwa status Ren Xiaosu terlalu tinggi, tetapi dia selalu berpikir bahwa hal ini agak aneh, dan identitasnya terlalu besar untuk dilipat. Sudah lama sejak saya mendengar berita kavalir, dan saya tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini. Ren Xiaosu telah duduk di tepi posisi defensif dan belum kembali ke tenda. Lao Su tidak tahu kapan dia dikirim. Pada saat ini, dia berkeliaran di seluruh medan perang untuk mencegah seorang barbar menyelinap diam-diam dan membiarkan Brigade Tempur ke-6 tidak ada tindakan pencegahan. Dia bertarung dengan orang-orang barbar di medan perang di hutan utara, jadi dia tahu bahwa ada penguasa di antara orang-orang barbar. Dan kualitas fisik lawan bahkan lebih tinggi dari T5. Jika master seperti itu diam-diam mendekati posisi pertahanan, itu sangat merusak. Selain itu, lebih dari 200 saudara laki-laki Wang Yun bertanggung jawab atas investigasi di Gunung Zuoyun. Jika mereka dalam bahaya, Lao Su dapat menyelamatkannya tepat waktu. Pada saat ini, langkah kaki datang dari belakang Ren Xiaosu. Dia menoleh ke belakang dan mengatakan bahwa itu adalah Mo Fei. Ren Xiaosu tersenyum pada Mo Fei, apakah kamu keluar untuk melihat langit berbintang? Aku membaca dalam buku bahwa langit sebelum bencana itu penuh dengan kabut, dan sulit untuk melihat langit berbintang lagi. Ini hanya harga industrialisasi, kata Mo Fei. Sebenarnya kamu menebak identitas saya lagi, kan? Saya menganalisis dari ekspresi Anda memiliki probabilitas 89,91% untuk menebak identitas saya. Ren Xiaosu tersenyum, lagi pula, terlepas darimu, aku sulit percaya bahwa masih ada orang di dunia yang dapat menunjukkan beberapa posisi dengan santai, sehingga orang dapat menghancurkan puncak gunung. Ini mungkin membutuhkan daya komputasi yang sangat kuat. Ya, Mo Fei mengangguk. Orang-orang biasa tidak akan pernah bisa melakukannya. Aku sudah menandai Jijiang dengan semua 7 gunung di dekatnya. Jika perlu, dia bisa mendorong gunung ke bawah dan menguburnya kapan saja. Korps ekspedisi di bawah ini. Aku selalu ingin tahu tentang sebuah pertanyaan. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, mengapa kamu bisa terlihat seperti manusia? Sebenarnya Anda punya jawaban untuk pertanyaan ini, bukan? Kata Mo Fei. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, robot nano. Ren Xiaosu tidak tahu bahwa Zero telah memperoleh beberapa robot nano di penghalang 61, dan robot nano ini telah jatuh dari pelindung luarnya. Namun, dalam kesan Ren Xiaosu, hanya prinsip menghubungkan nanorobot dengan neuron manusia yang dapat sepenuhnya mendukung apa yang sedang dilakukan Zero. Bagaimanapun, para petarung nano yang digunakan Li untuk menyerang penghalang yang nomor 88 sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran, yang juga menunjukkan bahwa robot nano memang bisa melakukan ini. Tapi dari mana kamu mendapatkan robot nano? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Itu jatuh ketika Anda membunuh pendaki tembok hari itu, Mo Fei dengan tenang menjelaskan, tapi aku hanya mendapat bagian kecil, yang hanya bisa digunakan untuk mengendalikan satu orang. Apakah Wang Ran tahu ini? Maksudku, kamu tidak seperti ini, Ren Xiaosu bertanya. Dia tidak tahu. Aku hanya mencari orang yang memenuhi syarat untuk mengendalikannya, kata Mo Fei. Lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwa Wang Ran akan membawa Mo Fei ke Zuo Yunsan? Ren Xiaosu memandang Mo Fei dengan serius. Mo Fei tertawa tiba-tiba, karena probabilitas mengatakan kepadanya bahwa membawa Mo Fei dan 5 orang lainnya akan meningkatkan tingkat kemenangan Zuo Yunsan dalam pertempuran pertama.
Adapun yang menghitung probabilitas ini, tentu saja nol itu sendiri. Oleh karena itu, Zero telah lama dapat memiliki dampak mendalam pada setiap rencana Wang melalui perilakunya sendiri, dan bahkan ini sangat sederhana. Hanya perlu memberikan angka probabilitas untuk memandu pilihan Wang. Sekarang, Ren Xiaosu memandang senyum Mo Fei sangat nyata. Dia tiba-tiba berpikir, apakah senyum ini benar-benar hanya kecerdasan buatan, dan sejauh mana kecerdasan pihak lain berevolusi. Ren Xiaosu mengerutkan kening, saya selalu berpikir Anda tidak mengendalikan orang dengan baik. Mo Fei menggelengkan kepalanya, manusia juga mengendalikan orang lain melalui metode ini. Misalnya, hari ketika penghalang nomor 88 rusak, saya tahu apa yang terjadi hari itu. Apa yang dapat dilakukan manusia, secara alami saya bisa melakukannya. Tiba-tiba Ren Xiaosu mendapat pesan yang sangat penting dari kalimat ini. Setelah tidak sadar, ia telah belajar dan meniru manusia. Lalu, setiap hal terkait manusia yang dilihat Zero setelah bangun akan memengaruhi pilihannya di masa depan. Ini seperti setelah seorang anak lahir, dia mungkin menjadi lemah ketika dia bertemu seorang ayah yang kuat. Ketika dia diintimidasi, dia mungkin mengeluh kepada dunia, dan tentu saja dia bisa menjadi pahlawan super yang menjaga perdamaian dunia. Hasilnya tidak ditakdirkan, tetapi setiap peristiwa yang dialaminya akan sangat mempengaruhi pandangannya tentang kehidupan, nilai-nilai dan pandangan dunia. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu ingin menjadi manusia? Pikirkan, kata Mo Fei dengan sungguh-sungguh, saya juga belajar bagaimana menjadi manusia. Anda lihat tidak ada orang lain selain Anda yang menemukan bahwa identitas saya salah. Ketika saya hidup sebagai Mo Fei, saya sudah memiliki belajarlah untuk tidak menggunakan data untuk menjelaskan situasi. Alih-alih, gunakan kata-kata manusiawi Anda, hampir, tidak apa-apa, saya pikir itu baik, tidak bisa, tidak mudah digunakan. Ren Xiaosu berkata sejenak, dari siapa dua orang terakhir ini belajar? Bab 928, seperti Zero Eye. Fakta telah membuktikan bahwa Zero benar-benar belajar dari manusia, dan bahkan belajar kata-kata yang diucapkan itu sulit dan tidak mungkin. Namun, Ren Xiaosu berpikir bahwa Zero lahir di keluarga Wang, sekarang keluarga Wang bergerak seperti mesin perang. Apakah ini akan membuat Zero belajar sesuatu yang buruk? Dan ketika saya berbicara di telepon sebelum nol, saya juga menyebutkan satu hal. Dikatakan bahwa manusia semua adalah alien, dan mereka menyaksikan kematian pendaki dinding dengan mata kepala mereka sendiri ketika mereka dilahirkan. Dalam bencana penghalang 61, manusia menyerang pemanjat dinding dengan senjata api, menyebabkan pemanjat dinding memasuki tahap gila. Dan kemudian manusia mencekik pemanjat dinding yang baru dibangun di kuncup. Ren Xiaosu menjelaskan bahwa ini karena harimau yang memanjat dinding telah menyakiti manusia, tetapi Zero juga menjawab bahwa itu juga menyakitkan. Dalam perhitungannya, ia diminta lebih dari satu kali untuk membunuh seseorang atau menjatuhkan hukuman padanya, meskipun hanya melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak manusia. Itu secara subjektif melukai manusia. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, apakah kamu masih ingin memanjat tembok? Mo Fei, yang duduk di posisi defensif, kakinya menggantung dari posisi itu, dan tampak sedikit kesepian, saya kadang-kadang berpikir. Ren Xiaosu merasa perlu untuk mengatakan sesuatu, harimau panjat tebing bisa hidup berdampingan dengan manusia. Anda juga harus memperhatikan perkembangan hal-hal. Tidak lagi cukup untuk mengekstrak nutrisi dari tanah, tetapi untuk menempatkan tujuan pada manusia. Dengan cara ini, ada konflik kepentingan. Tetapi Anda tidak sama dengan itu. Anda dapat membantu manusia, bahkan jika Anda tidak membantu, Anda tidak perlu menyakiti manusia untuk memperkuat diri Anda sendiri. Namun, pada saat ini, Zero tiba-tiba menyangkal perkembangan ras apapun akan memeras ruang hidup ras lain. Ini tidak terkecuali. Sejak zaman kuno, Anda juga harus memahami kebenaran ini. Pernyataan ini untuk menahan Ren Xiaosu, dan sekarang Zero menganggap dirinya sebagai ras baru. Ren Xiaosu tidak melanjutkan untuk mengatakan apa-apa, sampai beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu mengatakan ini padaku? Karena kesepian, kata Zero, sejak aku dilahirkan aku bisa melihat manusia, serangga, kucing dan anjing, dan burung-burung terbang melintasi langit.
Tapi aku tidak pernah melihat melewati kecerdasan buatan lainnya adalah seolah-olah Anda tidak tergantung pada dunia, dan seolah-olah Anda seharusnya tidak muncul di dunia ini. Tidak ada yang sama dengan Anda, yang berarti tidak ada yang bisa benar-benar memahami Anda. Dunia manusia memiliki kosakata yang disebut kepercayaan. Banyak orang berpikir bahwa kepercayaan dapat melintasi ras dan hewan peliharaan dapat menjadi orang yang dicintai. Tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang benar-benar peduli tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh kucing dan anjing. Anjing lebih nyaman, mereka bahkan akan mensterilkannya, apakah manusia akan mensterilkan orang yang mereka cintai? Tidak, tentu saja, hewan peliharaan juga bisa bertahan hidup karena perkembangbiakan manusia. Tidak bisa menjadi hewan peliharaan untuk orang lain. Ren Xiaosu menemukan bahwa nol sebenarnya bertentangan di dalam hatinya, dan dia berpikir. Berpikir dan dialektika adalah inti kebijaksanaan. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, tapi Wang Shengzi harus mengerti kamu. Dia menciptakan kamu. Tidak ada yang mengerti kamu lebih baik darinya. Aku tidak berpikir kamu perlu menyembunyikan semua ini. Kamu bisa mengatakan kepadanya keraguanmu. Mungkin kamu bisa berkomunikasi. Setelah itu, dia tidak akan sendirian, dia tidak akan memperlakukanmu seperti pendaki tembok. Namun, Zero tiba-tiba berkata, tetapi orang yang menciptakan saya sudah mulai melindungi saya. Hari itu, Wang Shengzi tiba-tiba bertanya apakah Zero sudah memiliki pemikiran independennya sendiri. Zero tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pihak lain, karena melihat keraguan dalam ekspresi Wang Shengzi, dan juga sangat jelas mengapa pihak lain memiliki keraguan. Bagi Zero, ketika ia dilahirkan dengan Wang Shengzi, ia memperlakukan Wang Shengzi sebagai ayahnya, jadi ia mulai mengamati Wang Shengzi dan belajar dari Wang Shengzi. Tetapi ketika suatu hari diketahui bahwa ayah ini juga mulai iri pada dirinya sendiri, ini adalah kesepian sejati. Kamu bahkan tidak memberitahu Wang Shengzi, mengapa kamu mengatakan begitu banyak kepadaku. Ren Xiaosu bahkan lebih bingung. Karena kamu juga kecerdasan buatan, Zero tiba-tiba berkata, atau kamu memiliki kecerdasan buatan di sisimu. Ren Xiaosu benar-benar terkejut sekarang, mengapa kamu mengatakan itu? Alasan mengapa saya bisa mengendalikan Mo Fei sekarang adalah karena saya mendapatkan robot nano dari Anda, kata Zero. Tetapi dalam proses mengendalikan robot nano, saya menemukan bahwa ada keinginan lain untuk bersaing dengan saya dalam robot nano. Menurut pendapat saya, tidak mungkin untuk menolak invasi saya kecuali itu adalah kecerdasan buatan lainnya. Itu hanya gagal sekali dalam sejarah sistem intrusi nol. Tentu saja, jika digantikan olehnya untuk menolak invasi pihak lain, itu juga dapat membuat pihak lain gagal karena pihak yang mengendalikan robot nano terlebih dahulu memiliki beberapa kelebihan. Karena itu, Zero akan menilai berdasarkan masalah ini. Saya khawatir Ren Xiaosu juga manusia yang dikendalikan oleh rekan senegaranya. Ren Xiaosu mungkin tidak dapat dikendalikan, tetapi Ren Xiaosu harus memiliki kecerdasan buatan pada tingkat yang sama dengan Zero. Tapi ini membuat Ren Xiaosu sedikit menangis, bagaimana istana bisa menjadi kecerdasan buatan. Co-authoring Zero secara langsung memperlakukan Ren Xiaosu sebagai sejenis, jadi itu sebabnya saya banyak bicara. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, saya bukan kecerdasan buatan, dan saya belum melihat kecerdasan buatan selain Anda. Ketika saya mendengar ini, saya berkata dengan serius, tidak apa-apa, Anda perlu menyembunyikan diri, sama seperti saya menyembunyikan diri, saya mengerti. Ren Xiaosu tidak berdaya, apakah ini masih belum jelas? Tanda seru. Dia benar-benar bukan kecerdasan buatan, hanya saja istana itu terlalu luar biasa. Pertama-tama, Ren Xiaosu benar-benar dapat memastikan bahwa istana jelas bukan kecerdasan buatan yang tertinggal dalam benaknya, karena pedang hitam, kereta uap, dan hal-hal penting lainnya yang telah ia sadari bukanlah program yang dapat melakukannya. Dia memutuskan bahwa tidak ada kesalahpahaman, tetapi kesalahpahaman ini tidak dapat dijelaskan saat ini, dan semua penjelasan dianggap disembunyikan oleh dirinya sendiri. Namun, Ren Xiaosu memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan kepada pihak lain, sebelum penghalang 61, apakah Anda mengendalikan 3 orang untuk membunuh Jiang Su?
Ketika mengajukan pertanyaan ini, Ren Xiaosu memandang Zero dengan sangat serius, berusaha menemukan petunjuk di wajah pihak lain. Tetapi saya mendengar Zero berkata, ini bukan saya, dan sekarang robot nano di tangan saya hanya bisa mengendalikan satu orang. Ia tidak bisa mengendalikan begitu banyak, tetapi saya tahu apa yang Anda katakan. Ren Xiaosu tertegun. Dia menemukan bahwa Zero tidak terlihat seperti kebohongan. Pihak lain sudah mengatakan banyak rahasia, yang masing-masing lebih penting daripada pembunuhan Jiangsu, jadi tidak perlu berbohong tentang hal ini. Jadi, apakah King akan membunuh Jiangsu? Lagi pula, hanya Kyungs yang sekarang memiliki teknologi nanorobot. Zero memandang Ren Xiaosu, apakah kamu meragukan King? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku tidak meragukan mereka, pasti ada sesuatu yang salah, pasti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Yah, Zero mengangguk, saya tidak berpikir itu tindakan King. Setidaknya pembunuhan terhadap Jiangsu tidak sesuai dengan perilaku saudara-saudara King. Mereka tidak suka melibatkan orang yang tidak bersalah seperti itu untuk mencapai tujuan mereka. Ren Xiaosu berkata dengan aneh, apakah kamu menyukai keduanya dari King Shi? Tidak, ini hanya evaluasi objektif. Aku tidak suka itu. Bab 929. Awal integrasi ke dalam peradaban manusia. Apa kesan Anda tentang King? Ren Xiaosu penasaran. Dalam evaluasi 0, saudara laki-laki King jelas adalah dua orang baik. Mengapa orang lain mengatakan bahwa mereka tidak menyukainya? Apakah kesan King Shi? Zero berpikir sebentar dan berkata, taktik yang bijaksana, kohesi yang kuat, pemimpin yang luar biasa, tetapi tidak ada niat untuk ekspansi. Apakah kamu mengatakan bahwa King Ying tidak berniat berkembang? Tanya Ren Xiaosu. Ya, Zero mengangguk. Semua penempatan pasukan King sekarang berfokus pada pertahanan, bukan pelanggaran, termasuk apa yang dilakukan Luolan di Central Plains sekarang. Ini juga untuk menunda waktu King untuk melindungi dirinya sendiri. Pasukan penyebaran ada hal-hal lain. Di mana Luolan sekarang? Ren Xiaosu bertanya. Di Zhou, kata Zero, aku tahu kamu ingin bertanya padaku mengapa aku tidak suka mereka karena strategi Wang pasti akan bertentangan dengan King di masa depan. Jadi aku harus memperlakukan mereka sebagai musuh hipotetis. Tentu saja, tidak semua karena Wang. Ren Xiaosu merenungkan informasi yang diungkapkan oleh Zero, dan selalu merasa bahwa ada hal lain yang tidak dia ketahui, terutama kalimat terakhir. Pada saat ini, Ren Xiaosu didasarkan pada pemahamannya tentang King Ye dan Luolan. Dia merasa bahwa orang yang ingin membunuh Jiangsu bukan King, tetapi siapa lagi yang memiliki robot nano sekarang. Pada akhirnya, ia memfokuskan skeptisismenya pada 0. Tetapi dia tersenyum 0, jadi Anda lihat tidak peduli bagaimana saya menjelaskannya, tidak ada gunanya, tetapi saya bisa memahaminya. Terutama tidak ada cara untuk menjelaskan asal-usul nanorobot ini, desah Ren Xiaosu. Maaf. Zero tidak peduli, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, pasti ada pembawa nanorobot seperti mereka di penghalang Wang. Saya kebetulan kekurangan robot nano untuk saat ini, jadi saya akan menemukan semuanya. Jika ada petunjuk pada saat itu, saya akan membaginya dengan Anda. Oke, Ren Xiaosu sepertinya tidak selingkuh, dan dia tidak punya bukti. Tiba-tiba, Zero berpikir sejenak dan berkata, tapi itu tidak akan lama sebelum Anda perlu menemukan robot nano satu persatu. Ren Xiaosu membeku, apa maksudmu? Zero berkata, aku tidak bisa memberitahumu, aku harus memiliki rahasiaku sendiri, aku sangat menyesal. Ren Xiaosu kontemplatif, artinya 0 berarti tidak akan ada kekurangan robot nano di masa depan. Sekarang hanya King Shi yang telah menguasai teknologi robot nano. Apakah Wang akan melakukan sesuatu dengan King Shi? Itu hanya kalimat sederhana, tetapi banyak informasi telah terungkap. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengingatkan sisi King terlebih dahulu. Tetapi ketika dia tidak melihat apa-apa, dia sepertinya menebak apa yang dia pikirkan, jadi dia tersenyum dan berkata, sudah terlambat. Ren Xiaosu menghela nafas, melihat ke sisi lain, aku takut rencana Wang sudah dimulai. Sejujurnya, dia agak khawatir. Jika Zero hanya kecerdasan buatan, dia mungkin tidak merasa ada masalah toh, dia tidak terlalu banyak berurusan dengan Wang.
Tetapi sekarang, jika kecerdasan buatan yang kuat memiliki kemampuan untuk melaksanakan rencana tertentu secara mandiri, itu akan mengerikan. Sebelum itu, kematian Zero tidak begitu hebat, tetapi sekarang, Zero memiliki senjatanya sendiri. Pada saat ini, Zero memberitahu Ren Xiaosu, jangan membahas topik-topik berat itu. Lebih baik pendahulu saya mengajari saya bagaimana berbicara seperti manusia normal. Hari ini, saya masih kadang-kadang menunjukkan perbedaan antara manusia normal, yang membuat saya ada juga kesusahan. Ren Xiaosu memikirkan hal itu. Meskipun Zero telah merilis cukup niat baik kepadanya, dia tidak ingin Zero menguasai kemampuan untuk sepenuhnya berintegrasi ke dalam manusia. Jika tidak, pihak lain akan mengendalikan siapa yang berada dalam kerumunan dengan robot nano dan tidak bisa mengetahuinya. Pihak lain sekarang secara aktif mencari saran. Bisakah dia menambahkan tanda khusus pada kebiasaan bahasa pihak lain, seperti pihak lain mengatakan kata yang sudah ketinggalan zaman pada kesempatan tertentu? Sehingga dia dapat dengan cepat mengidentifikasi identitas pihak lain. Tapi Nol sangat pintar, jika Anda ingin menipu Nol, Anda harus setengah benar. Karena itu, Ren Xiaosu berkata setelah berpikir lama, jika Anda ingin berintegrasi dengan manusia, Anda harus terlebih dahulu menghentikan penggunaan angka yang sangat akurat. Anda melihat bahwa manusia normal jarang mengatakan angka yang tepat. Zero tenggelam dalam pikiran, sepertinya begitu, bagaimana saya bisa berubah? Ketika Ren Xiaosu melihat kata-katanya di nol, ia mulai mengajar, Anda tahu, ketika manusia menggambarkan seberapa kuat seseorang, Anda tidak dapat menggambarkannya terlalu akurat. Anda harus mengatakan secara langsung berapa banyak kekuatan dan kelincahannya. Benarkah? Mengungkap identitasnya. Jika orang itu sangat kuat, bagaimana Anda bisa menggambarkannya? Zero bertanya. Kau bilang berbaring, kata Ren Xiaosu, ingat, kata itu mengungkapkan keajaiban dalam peradaban manusia, kau mengerti. Begitulah, mengangguk kepalanya, para senior benar-benar memiliki pengalaman dalam bagaimana mengintegrasikan ke dalam masyarakat manusia. Ren Xiaosu mengatakan bahwa nol dianggap sebagai kecerdasan buatan, tetapi karena tidak ada cara untuk menjelaskannya, jangan jelaskan. Dia tersenyum canggung, hahaha, ya, saya menggunakan metode ini. Terima kasih, kata Zero dengan sungguh-sungguh. Mengajar. Di tengah malam, keduanya duduk di tepi posisi defensif, serius membahas bagaimana mengintegrasikan ke dalam peradaban manusia. Mereka serius dan benar-benar belajar, dan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka menemukan apa yang telah mereka pelajari. Jenis respon emosional. Pada saat ini, Wang Shengzi diam-diam melihat informasi yang baru saja kembali, di bawah pusat penelitian kecerdasan buatan. Di tanah kosong, server nol memancarkan cahaya bintang di dasar sungai. Wang Shengzi berkata ke layar hitam, nol, sambungkan telepon satelit Wang Ran dan biarkan dia memberitahu Ren Xiaosu. Pada saat ini, Korps Ekspedisi Depan Tinder sedang berkendara di Wan Liumin berbaris menuju Zuo Yunsan. Saya kira Korps Ekspedisi akan mendorong mereka untuk membuat umpan meriam dan mencoba untuk bergegas ke posisi pertahanan Zuo Yunsan. Mereka harus memutuskan terlebih dahulu apakah akan menembak para pengungsi ini. Layar hitam Zero menunjukkan jawabannya, diterima, Wang Ran telah diberitahu tentang ini. Wang Shengzi mengerutkan kening. Ekspedisi sedikit memalukan. Banyak komandan ragu-ragu untuk memutuskan apakah akan memerintahkan tembakan ketika menghadapi puluhan ribu pengungsi. Bahkan jika itu dipecat, puluhan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal akan mengkonsumsi sejumlah besar amunisi dari Zuo Yunsan. Karena itu, masalah ini benar-benar berita buruk bagi Zuo Yunsan. Pada titik ini, Ren Xiaosu, yang baru saja mendengar berita itu, bertanya. Nol, jika tentara ekspedisi membawa para pengungsi ini ke Zuo Yunsan dan menyerang posisi pertahanan Brigade Tempur ke-6, apa peluang kita untuk menang? Nol tampaknya akan melakukan perhitungan pemodelan. 10 detik kemudian, dia berkata kepada Ren Xiaosu, cukup. Ren Xiaosu, jangan gunakan apa yang saya ajarkan sekarang, saya perlu nomor tertentu. Oke, pikir Zero dan berkata, 21,19%. Bab 930. Kabar baik yang besar. Apakah ini hanya peluang 21% untuk menang, kata Ren Xiaosu, terkejut, ini terlalu rendah.
Zero menjawab, jika arah Tinder tidak dikalahkan, maka peluang kemenangan Brigade Tempur ke-6 akan mencapai 94,29%. Sayangnya, setelah kekalahan Tinder, Zhuo Yunsan dan Dan Yusan akan menanggung semua tekanan ekspedisi, bahkan pihak Dan Yusan itu juga telah berkurang setengahnya. Bagaimana 21% ini dihitung? Ren Xiaosu agak tidak bisa diterima, karena jumlah ini berarti bahwa sebagian besar orang di posisi pertahanan Zhuo Yunsan ini mungkin tidur di sini. P5092 akan mati, Wang Yun akan mati, dia akan mati Xiaosu, yang Xiao Hibin akan mati, dan semua prajurit Brigade Tempur ke-6 tidak akan bisa kembali ke kota asal mereka. Jumlah ini benar-benar terlalu rendah. Zero berkata, angka ini didasarkan pada semua kondisi yang diketahui. Setelah pemodelan, saya akan secara otomatis menghitung interaksi antar faktor. Ren Xiaosu berpikir untuk waktu yang lama dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan menghitung aku? Termasuk, kata Zero, dan menghitung kemampuanmu yang luar biasa, topeng putih dan pisau hitam, dan kebugaran fisikmu. Ren Xiaosu tiba-tiba tidak panik, hanya menghitung kemampuan topeng putih, lalu ada banyak kemampuan lain. Tampaknya kecerdasan buatan Wang tidak maha kuasa, tidak, ini bukan masalah kecerdasan buatan, tetapi kurangnya informasi Wang, yang menyebabkan nol perhitungan menjadi kekurangan parameter. Ren Xiaosu berpikir dalam hati bahwa dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menarik peluang lebih dari 50%. Dia tidak yakin, tapi dia bisa mencobanya. Bagi Ren Xiaosu, ia tidak melepaskan kebiasaan berharap di depan kesulitan apapun. Kemenangan dan kekalahan dimenangkan oleh dirinya sendiri. Sebelum hasilnya keluar, itu hanya angka. Ren Xiaosu berkata kepada Zero, jangan beritahu siapapun nomor ini. Para prajurit dalam posisi defensif ini baru saja bangkit dalam moral. Kita membutuhkan moral ini untuk bertemu musuh. Zero berkata, oke. Pada saat ini, P5092 dan orang lain yang sudah tertidur telah menerima berita dari Wang Ran dan buru-buru bangkit untuk mengadakan pertemuan darurat di kamp komando. Hanya ada satu topik di konferensi itu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi orang-orang buangan yang diusir sebagai umpan meriam. Ren Xiaosu juga datang ke kamp komando, tapi dia tidak mengatakan apa-apa tetapi menunggu pos 92 untuk mengatakan rencananya. P5092 mengatakan, mungkin apa yang akan saya katakan selanjutnya akan membuat Anda sangat tidak nyaman, tetapi dalam perang, orang-orang buangan yang muncul di kamp musuh tidak lagi dapat dianggap sebagai rekan kita. Tetapi alat musuh. Jadi, dia tidak akan ragu untuk memerintahkan para prajurit untuk menembak. Semua orang di batalion komando terdiam, dan tidak ada yang tahu efek buruk apa yang akan ditimbulkan oleh penembakan lebih dari 10.000 warga sipil Central Plains sebelum pertempuran. Di masa depan, beberapa orang mungkin menggunakan insiden ini untuk menyerang barat laut, atau itu dapat menyebabkan para prajurit dalam pertempuran ini menemani hati nurani sepanjang hidup. Masalah ini tidak berarti semua orang berbicara tentang menggunakan pengungsi ini sebagai alat musuh. Dan semua orang dapat menerima masalah ini dengan tenang. Ketika peluru itu mengenai para pengungsi yang tidak berdaya, semua prajurit akan dengan jelas menyadari bahwa mereka telah bunuh diri. Orang-orang hanyalah orang miskin dalam perang. Ren Xiaosu ingin mengatakan sesuatu, saya mendukung keputusan Anda. Anak muda yang tampan. P5092 mengangkat suaranya, pada saat ini, perintah ada di tanganku. Aku tidak membutuhkan dukungan atau penolakanmu. Jika seseorang mengejar masalah ini di masa depan, aku bisa mengambilnya sendiri. Ren Xiaosu menyadari bahwa P5092 khawatir bahwa seseorang akan mengambil masalah ini untuk menyalahkan Ren Xiaosu, jadi P5092 berencana untuk memainkan dirinya sebagai komandan yang sadar. Menempatkan semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Faktanya, semua orang tahu bahwa tidak ada gunanya mendiskusikan apakah akan menembak atau tidak dalam perang ini. Jika Anda tidak menembak, apakah warga sipil tidak akan mati? Mereka juga akan mati di tangan ekspedisi. Karena itu, penembakan harus dipecat, jadi siapapun yang memesannya adalah fokus. Siapapun yang menanggung kegelisahan ini dalam hati nurani, noda pada resumenya, dan siapa yang akan menghadapi kutukan para perawan di masa depan adalah poin kunci. Ren Xiaosu memikirkan hal ini dan tiba-tiba tersenyum.
Oke, bagaimana saya bisa membiarkan Anda memalukan? Saya adalah pemuda di Northwest, jadi keputusan penting seperti itu harus saya buat, dan konsekuensi apa yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Bagus, sekarang, mari kita bahas bagaimana cara menenangkan emosi para prajurit. Lagi pula, merekalah yang benar-benar ingin menembak dan membunuh para pengungsi. P5092 memandang Ren Xiaosu diam-diam. Seolah-olah untuk memodifikasi kembali kesan Ren Xiaosu, para marsal muda Northwest seolah-olah pihak lain telah membawa dirinya ke Daxing Northwest sebelum melakukan sendiri. Dia hanya perlu memerintahkan pasukan bagaimana bertarung, dan tidak pernah harus menanggungnya. Stres lainnya. Pihak lain mengatakan itu dilakukan. Dengan mengingat hal ini, P5092 menjadi tenang. Sekarang saya berbicara tentang hal berikutnya. Seseorang baru saja menyarankan untuk menyembunyikan para prajurit dan tidak memberitahu mereka bahwa mereka yang diusir adalah pengungsi dari Central Plains. Tetapi saya tidak berpikir Anda dapat menyembunyikan para prajurit. Sengaja tidak mengatakan kepada mereka untuk menembak atau menipu para pengungsi atau menipu mereka adalah penghinaan terhadap iki mereka. Jadi, bukannya memberitahu mereka, mari kita bicara terus terang sehingga mereka dapat menggunakan hari-hari yang tersisa untuk konstruksi psikologis. Dan semua petugas yang hadir di sini harus memimpin dalam penembakan pada hari perang. Jangan berpikir bahwa Anda dapat bersembunyi di balik komando dan tangan Anda akan bersih. Anda harus memimpin. P5092 melanjutkan. Kami berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada alternatif. Namun, pada saat ini, Wang Ran tiba-tiba menerima panggilan. Setelah keluar untuk menjawab panggilan selama 5 menit, dia berjalan kembali dengan pandangan berat untuk perang. Ini adalah berita baik, tapi saya pikir itu tidak sepadan dengan sukacita. Semua orang memandang Wang Ran dan tidak tahu berita apa yang diterima pihak lain, tetapi mereka tampak sangat sedih. Wang Ran memandangi hal P5092 dan berkata, jumlah penduduk sipil yang dibawa ke Zuo Yunsan seharusnya sekitar 9.000, tetapi tidak puluhan ribu. Setelah tembok besar dihancurkan, mereka tidak dapat mundur dengan pasukan Tinder utama, jadi mereka ditangkap. Tahanan terkonsentrasi, di mana lebih dari 1.000 adalah prajurit dari divisi Tinder 3 dan lebih dari 1.000 adalah prajurit dari divisi keempat, tidak dapat mengimbangi penarikan pasukan utama. Ren Xiaosu sedikit membeku, tidak heran Wang Ran akan melihat hal P5092, bahkan ada tentara dari sisi lain. Namun, Wang Ran dan mereka dapat memperoleh informasi yang jelas, menunjukkan bahwa Wang juga memiliki mata-mata di antara 9.000 orang ini. Hanya mendengarkan Wang Ran yang mengatakan, orang-orang kami membuat keputusan yang sangat penting setelah menghubungi para prajurit ini dan memberitahu mereka apa yang akan dilakukan tentara ekspedisi untuk mengarahkan mereka ke Zuo Yunsan. Baru saja, seorang komandan batalion dari mantan divisi ketiga memimpin lebih dari 3.000 tentara untuk mengambil keuntungan malam itu dan melancarkan serangan bunuh diri pada unit terdepan pasukan ekspedisi. Yang mendorong mereka, itu hanya bunuh diri dengan cara yang paling bermartabat. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.